Hai semuanya, warga kreator Linkit. Aku hari ini kedatangan tamu yang mungkin ceritanya agak unik buat kalian semua. Itu kenapa aku akhirnya ngundang kalian. Namanya adalah Sharon. Hai Kak Sharon, apa kabar? Halo semuanya, baik. Koko Oke, apa kabar kok? baik juga. Thank you Sharon udah meluangkan waktunya, memberikan kita semua privilege untuk dengar cerita inspiratifnya Sharon. So Sharon, kenapa aku bisa bilang unik? Karena pada umumnya orang-orang berasa tuh kalau misalnya di dunia digital product ini butuh suatu eksistensi yang luar biasa di dunia maya ini. Tapi Sharon guys, secara eksistensi sebenarnya bisa dibilang sangat minim. Karena followers engagement bisa dibilang ya segitu-segitu aja gitu. Nggak sesuatu fenomenal yang kalian pikir, oh ini pasti ratusan ribu nih. Ini harusnya udah puluhan ribu gitu. Tapi ternyata kagak gitu. Nah, Sharon, sebelum kita bahas lebih detail lagi, mungkin Sharon bisa share kamu punya background sebelum kamu masuk ke dunia digital product ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau sekarang aku kerjanya sebagai digital marketing di salah satu perusahaan di Indonesia lah yang cukup oke lah gitu, pasti tahu orang kalau disebut namanya. Tapi waktu aku kuliah, aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan Hmm. emang sebelum masuk ke digital marketing yang kerja sekarang, itu aku kebanyakan ngajar Hmm. gitu. Jadi basicnya itu di bahasa Inggris, tapi karena ya pengen coba sesuatu yang baru, akhirnya masuklah aku ke dunia digital marketing. Jadi belajar buat bikin konten, karena aku ngelihat ya sekarang semuanya apa-apa serba digital kan. Dan Hmm. itu sesuatu yang menarik juga gitu untuk aku kulik. Hmm. Dan waktu dapat tawaran untuk ngambil di bagian digital marketing, ya why not Hmm. gitu. Jadi aku ada dua nih backgroundnya, ada guru, ada digital marketing juga gitu. Hmm. Tapi kalau di ngomong duluan berarti duluan guru berarti. Iya, Oke, jadi kompetensinya emang udah punya kompetensi guru sambil berjalan melihat ada peluang digital marketing, kerjaan digital marketing gitu ya. ya, betul. Oke, nah ini kan buat orang-orang berasa, apalagi yang ngedenger ini agak berasa itu sesuatu yang kontras ya, guru digital marketing gitu. Apa tuh yang nge-trigger Sharon berasa, oh gue coba memberanikan diri deh gitu. Karena kan pada umumnya orang berasa bahwa, wah ini terlalu resikonya terlalu tinggi gitu. Pertama sih karena apa ya? Karena emang dasarnya aku juga suka bikin konten Hmm. gitu. Dari yang bahasa Inggris itu aku suka bikin. Dulu aku ada YouTube sih, tapi kayak nggak aku kembangin. Jadi suka bikin video atau suka ngebahas-bahas tentang yang bahasa Inggris Hmm. gitu. Terus selain itu aku juga orangnya lumayan suka nulis, terus bikin-bikin kayak ya video-video yang rada-rada yang nyeleneh sih kalau dulu videonya gitu. Jadi emang suka, dasarnya emang suka, terus suka desain juga. Hmm. Jadi waktu ada tawaran, pertama tuh aku tawarannya nggak langsung digital marketing gitu loh kok. Aku Hmm. dapat copywriting dulu. Terus Hmm. aku ngerasa ya udah copywriting karena aku juga suka nulis ya why not gitu. Aku coba ambil. Kebetulan salah satu perusahaan yang nawarin aku dia butuh copywriting buat websitenya dan dari Singapura, jadi pakai bahasa Inggris kan. Jadi Hmm. kayak aku ngerasa ya oke nih, pertama ilmu bahasa Inggris aku kepake. Hmm. Kedua, ya belajar sesuatu yang baru kayak copywriting karena aku suka nulis, aku jadi lebih pro dalam tuh. Nah, Hmm. dari situ aku dapat kerjaan juga di salah satu agency dan di situ diminta buat ya udah coba bikin konten deh gitu Hmm. karena kan lumayan suka juga tuh bikin konten. Nah, Hmm. ya udah aku coba dan ternyata ya suka, nggak yang kayak ngerasa burden atau gimana. Ya udah aku lanjutin dari situ. Terus dapat kesempatan buat kerja jadi digital marketing, ya aku mikir ya udah kenapa enggak gitu karena ya aku pengen coba hal baru juga gitu dan menurut aku gini, bahasa Inggris sama digital marketing itu lumayan bisa berkaitan karena ya ya bahasa Inggris bisa di-apply di mana aja gitu kan dan bisa kepake meskipun aku kerja di bagian digital marketing gitu. Hmm. Oke, nah buat orang-orang yang denger ini pasti berasa, wah ternyata dia itu udah punya kompetensi menulis, udah punya kompetensi copywriting gitu kan ya. Mungkin orang berasa bahwa, wah terlalu PR nih, gue nggak punya hobi kayak gitu itu. Nah mungkin Sharon bisa kasih tips gak buat pemula yang pengen coba ke Sharon punya cerita pengen ikutan, tapi berasa, wah terlalu jauh gitu, gue nggak bisa nulis gitu. Ada tips singkat gak buat memberanikan diri untuk masuk ke dunia digital ini gitu? Sebenarnya aku juga bukan yang kayak punya apa kemampuan yang wow banget sih. Hmm. Kayak aku juga masih benar-benar belajar. Aku ingat banget pertama kali belajar dari yang copywriting itu, dari yang kerjaan pertama, itu aku revisinya banyak banget.
Bahkan sampai dibilang kalau misalnya begini terus jenis writingnya itu bisa nggak pakai gitu di Hmm. depannya. Hmm. Jadi ya emang bener-bener dari nol banget juga gitu meskipun suka tapi kan bukan berarti bagus ya Hmm. kan. Tips singkatnya apa ya? Aku mungkin aku demen nonton tips-tips sih gitu, demen nonton tips-tips. Nonton aja di YouTube. Sekarang tuh banyak banget Hmm. insight, banyak banget video-video yang emang edukasi. Di YouTube kita cari apapun, aku rasa di YouTube ada gitu tips copywriting yang bagus. Apa misalnya di digital marketing ngomongin tentang konten, cara bikin konten yang bagus, terus Hmm. juga cara bikin planning konten itu juga ada di YouTube. Jadi aku benar-benar mulai dari nonton YouTube doang. Aku Hmm. nggak pernah ikut kelas, aku nggak pernah bayar buat kayak kan sekarang banyak tuh pelatihan digital marketing atau apa. Aku tuh maksudnya waktu awal ya, Hmm. waktu awal itu benar-benar kayak aku nggak pernah ikut sampai akhirnya aku dapat gaji. Di situ aku baru oh ya oke lah, berarti emang harus invest Hmm. gitu untuk ikut kelas atau ikut belajar lebih lanjut. Hmm. Kayak gitu sih kok kalau misalnya aku ya. Oke, jadi buat kalian pemula, tips dari Sharon itu mungkin paling simpelnya adalah konsumsinya ya konsumsi yang daging juga gitu nih, yang konsumsinya Iya, yang receh betul. gitu kan ya. Jadi buat dapat investasi itu dulu sambil akhirnya bisa punya duit lebih, baru investasi lagi ke kelas yang tanda kutip lebih premium gitu ya, Sharon. Iya, iya karena kan banyak kayak misalnya nih satu platform, misalnya YouTube lah ya, satu Hmm. apa namanya channel di mana wah pembahasannya bagus, tapi kalau misalnya mau dapetin kayak informasi yang lebih itu harus bayar. Ya nggak apa-apa kayak ya udah pelajarin aja semuanya yang bagus-bagusnya, kompletin aja dulu semua materinya. Nanti Hmm. kalau misalnya udah kepake, udah balik modal gitu ya bahasa kasarnya, Hmm. ya udah modalnya dipakein lagi buat investasi, buat dapetin yang premiumnya kayak Hmm. gitu. Oke, nah Sharon mungkin bisa Sharon dikit ya. Sharon sendiri sebenarnya ngebahas konten apa sih gitu loh di Sharon punya sosial media gitu loh. Oke, kalau sekarang aku fokus ke persiapan IELTS Hmm. gitu. Jadi karena bahasa Inggris kan luas banget tuh kok Hmm. tentang pronunciation, tentang apa segala macam pokoknya banyak. Awalnya aku pernah tuh kayak gitu, aku bahas semuanya. Tapi ternyata mungkin karena niche-nya kurang spesifik, jadi audiensnya bener-bener random. Hmm. Sampai akhirnya karena aku dulu pernah ngajar persiapan buat IELTS, ya udah kayak ya kenapa nggak coba kita fokus ke situ dan pas pertama kali coba ya nggak langsung berhasil juga sih, tapi maksudnya kelihatan gitu bedanya. Yang Hmm. ini karena lebih spesifik, jadi orang-orang jadi lebih tahu nih, lebih aware. Oh kontennya tuh tentang IELTS, jadi kalau mau belajar IELTS bisa ke dia gitu. Hmm. Ini coba aku main peran antagonisnya ya. Pada umumnya kan orang takut berbagi ilmu-ilmu ini karena takut dikatain kan. Kayak wah si paling pinter lah segala macam gitu. Nah, gimana caranya lebih tepatnya si Sharon ini bisa mengakuisisi suatu mental, udah gue kerjain aja deh gitu. Ada gak kayak tips-tips singkat gitu? Karena orang berasa gue sebenarnya kalau lu ngomongin IELTS gitu, gue juga bisa IELTS gitu, bahkan gue bisa SAT gitu kan, gue bisa TOEFL gitu kan. Tapi gue nggak berani nih kayak Sharon gitu. Nah, Sharon mungkin bisa berbagi gak kayak apa nih yang bikin Sharon itu gue berani gitu. Oke, ini faktanya ya. Even sampai sekarang, aku masih suka mikir kayak gitu. Oke. Setiap kali mau bikin konten, pasti ada pikiran kayak gitu. Hmm. Apalagi waktu awal mulai. Wah, awal mulai itu aku cerita ke teman-teman aku gitu ya, yang emang tahu. Aku selalu bilang kayak aku takut bikin konten karena yang follow aku kan teman-teman aku yang emang bahasa Inggris, terus mereka dapat beasiswa segala macam yang menurut aku jauh lebih oke lah gitu Hmm. kan. Aku ngerasa kayak, aduh takutnya dibilang sok Hmm. pinter nih, Hmm. kayak cuman ngajar gini aja udah sok-sok share konten kayak gitu. Cuma ya dukungan juga sih dari mereka. Mereka bilang kayak ya udah emang expertise-nya di situ juga, jadi why not? Itu pertama dari dukungan orang luar. Hmm. Kalau dari aku sendiri, gimana akhirnya aku bisa overcome? Hmm. Aku mikir gini, toh kalaupun aku salah, Hmm. itu jadi bahan pembelajaran aku. Hmm. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya ada satu konten nih, entah itu pronunciation-nya aku salah, atau misalnya spellingnya tulisannya salah, atau apa, ada orang yang bilang, salah nih, harusnya nggak kayak gini gitu. Kadang kan orang kan suka Hmm. nggak mikirin perasaan orang ya kalau komen. Hmm. Kayak, gimana sih katanya guru Inggris, tapi masih ada yang salah gitu. Nah, itu jadi pembelajaran aku juga. Kayak, oh iya bener ya, ada yang salah. Oke, next-nya Hmm. berarti harus dicek lagi kalau misalnya mau bikin script, atau harus dicek lagi sebelum di-upload gitu. Jadi Hmm. itu bener-bener jadi kayak
bahan pembelajaran aku. Hmm. Pertama kali baca komennya sih ya pasti sedih sih. Eh, Kayak aduh ya ada aja gitu yang salah. Cuman ya kan kita nggak boleh berlarut-larut juga, harus tetap bikin konten lagi. Jadi hmm. kayak ya oke, berarti next konten harus diperhatiin lagi, harus lebih serius lagi gitu. Hmm. Ya, mental itu mungkin menarik ya buat kalian para warga Linkit yang dengar ini atau bahkan nonton ini. Menurut aku fakta bahwa Sharon itu mikirnya, gue berbagi ini bukan cuma buat ngajarin, tapi berbagi ini buat belajar juga gitu. Maksudnya mungkin nggak banyak orang bisa berpikir bahwa Betul. apa namanya, gue berbagi ini tuh gue pengen tahu gue tuh paham atau kagak gitu. Kalau ternyata salah ya tinggal dikoreksi dan gue belajar lagi gitu. Jadi mungkin itu Ya. menurut aku suatu insight yang mungkin kalian bisa juga akuisisi. Nah, Sharon, lanjut ya ini kan kita ngomong sebenarnya kan Sharon tadi kan udah cerita ya, udah pernah bikin konten yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya Sharon punya pilihan kan ya, punya pilihan untuk kagak ke genre atau niche edukasi gitu. Sebenarnya bisa ada ke genre tanda kutip yang lebih entertainment. Di mana mungkin Sharon juga tahu, kita kan di negara berkembang, ya mungkin edukasi ini terkesan sesuatu yang harusnya gratis gitu loh. Dan mungkin peminatnya lebih dikit. Orang ke sosial media kan maunya di entertain, bukan untuk diedukasi. Kenapa masih pilih ke sini, Sharon? Oke, ini juga sebenarnya menarik sih karena em, edukasi menurut aku jangkauannya luas kali ya. Kayak orang dengan entertain juga bisa mengedukasi gitu. Jadi nggak yang kayak 100% entertain berarti kosong Hmm. kontennya gitu. Ya enggak juga, maksudnya meskipun kontennya edukasi, kita tetap bisa kok entertain orang gitu. Tetap ada sesuatu yang fun, yang menyenangkan yang bisa diambil itu dari orang-orang. Nah, kenapa aku pilihnya edukasi? Karena ya pertama emang expertise aku di situ. Dari aku kuliah juga udah ngambilnya di pendidikan bahasa Inggris gitu, di mana emang aku punya ketertarikan di dunia edukasi juga. Dan kedua, aku ngerasa ya tadi yang kayak gue bilang, kayak orang-orang di Indonesia menganggap edukasi itu harus gratis gitu. Sempat aku ada satu komen kok yang menurut aku cukup nyeleneh. Hmm. Dia bilang gini, ada kalau semuanya berbayar gimana orang mau pinter Ya. gitu. Dan menurut aku kayak, ya bukan di situ pandangannya harusnya gitu kan. Harusnya kayak ngelihat, ya karena ini anggap edukasi itu sebagai investasi masa depan. Hmm. Ya kenapa nggak dibayar Hmm. gitu toh, maksudnya kalau misalnya berbayar let's say 20.000 100.000 pun untuk sesuatu yang bisa mengembangkan masa depan, ya why not. Nah, dari pemikiran kayak gitu tuh yang kadang aku suka kayak, ya berarti emang benar Indonesia butuh edukator Hmm. gitu, orang-orang yang bisa ngebuka cara pandang, cara pikir seseorang untuk Hmm. bisa lebih kayak maju gitu untuk dirinya sendiri, Oke. kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu tuh. Nah, kalau ngomongin konten nih, Sharon sendiri kan aktif di IG gitu ya. Mungkin per hari ini bisa dibilang paling gede IG ya, setahu aku ya tadi ya, aku lihat. Ya. Nah, itu Sharon ada coba mitigasi kah? Coba main TikTok, YouTube, mungkin maksudnya di sini kan ada yang kreator berasa, duh gue bingung nih mau pilih platform yang mana ya gitu loh. Dan apakah harus main semuanya segala macam? Sharon ada komentar gak terhadap stigma tersebut? Hmm, Kalau aku sih nggak terlalu strict kayak gitu ya. Kayak aku ngelihat di Instagram, karena aku ngelihat orangnya, kalau untuk konten aku, orangnya cukup engaging juga gitu. Hmm. Ya udah, jadi aku terusin di Instagram. Di Hmm. TikTok sebenarnya aku ada, tapi sebenarnya ya sama aja repostan dari Instagram juga, karena mungkin behaviornya kali ya yang beda. Kalau orang-orang di Instagram, aku ngelihat untuk yang konten edukasi, mereka tuh jauh lebih kayak bisa DM, bisa nanya-nanya gitu. Kalau yang di punya aku gitu. Kalau yang di TikTok kebanyakan mereka tuh cuma nge-save doang, karena itu kan jauh lebih cepat kalau TikTok kan Hmm. pergerakannya. Kalau untuk YouTube, mungkin kalau teman-teman yang mau nyoba itu buat yang konten-konten panjang kali ya. Hmm. Gitu. Kalau menurut aku konten YouTube itu kalau buat konten aku sendiri, em, aku nggak, ya cocok-cocok aja. Cuman lebih membosankan gitu loh kok. Kalau misalnya Hmm. ditonton secara panjang, kayak sama aja kita lecturing aja gitu kan jatuhnya. Hmm. Jadi Hmm. ya daripada kita produce konten yang panjang, ya kenapa nggak di break it down aja. Jadi Hmm. tips-tips simple di mana kebanyakan ya orang-orang maunya ngebaca atau nonton IELTS tuh gimana sih. Jadi Hmm. breakdown aja dalam 1 menit gitu. Jadi menurut aku ya lihat juga jenis kontennya kayak apa, ya cocok-cocokan juga
Hmm. sama behaviornya diri sendiri kalau menurut aku juga, dan ngelihat audiensnya juga sih. Oke, jadi nggak ada one size fits all ya, tergantung terkontekskan ke audiens, terkontekskan sama kalian diri sendiri juga. Iya, Nah, ngomongin audiens segala macam kan sebenarnya kita tahu lah kenapa Sharon ini ada di Creator Spotlight yang hari ini, karena Sharon itu menjual digital product. Mungkin pada umumnya orang-orang juga udah tahu yang nonton konten ini atau lebih tepatnya video ini tahu apa tuh digital product. Tapi mungkin orang nggak tahu gitu kayak share. Gue dengar dari cerita lu, lu klaim lu udah jadi guru, lu udah masuk ke suatu perusahaan yang cukup terkenal. Tapi kenapa lu masih coba jualan digital product, Sharon gitu kan? Mungkin orang ada skeptis gitu kan. Kayak ceritanya nggak make sense nih. Ini orang punya background kayak gini semua, tapi masih jualan digital product. Mungkin Sharon bisa sharing nggak sedikit aja kayak kenapa sih akhirnya main ke dunia industri digital product yang tanda kutip per hari ini masih hijau gitu. oke. Jadi kalau dulu aku bikin konten itu purely cuman konten kan. Jadi biar orang engage gitu. Sampai akhirnya aku sadar gini loh. Waktu itu aku ada sempet cicilan aku cukup membengkak gitu. Karena aku sekarang lagi lanjut S2, terus ada ya cicilan kebutuhan lainnya. Sedangkan kerjaan aku tuh benar-benar pure, gaji aku, income aku itu cuman benar-benar dari yang kerjaan digital marketing. Kerjaan full time aku lah hitungannya. Hmm. Dan itu di bawah 10 juta. Hmm. Jadi kayak dengan banyaknya cicilan, terus aku juga ngerasa eh, pendapatannya kurang maksimal gitu. Hmm. Ya pasti orang-orang atau teman-teman di sini mungkin yang kerja di corporate tahu lah gimana kenaikan gaji tuh yang ngarepin kan paling cuma per tahun doang kan, paling sama bonus gitu kan. Tapi kan kayak ya kalau misalnya aku mikir kalau misalnya punya side job ya kenapa enggak Hmm. gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku inget banget aku stres banget mikirin kayak aduh cicilan lagi ini harus bayar kuliah terus juga harus ada cicilan lain gitu kan. Aku gak sengaja nge-scroll nih kok, nge-scroll Hmm. TikTok, Hmm. ketemulah konten koko nih, Oke. ya kan? And I can say kayak your content itu very motivating. Akhirnya aku pindah ke Instagram, aku follow lah. Dan jujur awalnya aku lumayan skeptis Hmm. sama orang yang bilang bisa nih sebulan 30 juta, bisa nih sebulan 60 juta. Aku nggak percaya sama yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa tuh kayak ya dapat duit tuh harus usaha gitu. Nggak yang kayak langsung sebulan 30 juta, sebulan 60 juta gitu. Aku rada nggak percaya. Hmm. Tapi aku bikin account-nya. Hmm. Jadi aku bikin account, tapi aku nggak bikin apa-apa Hmm. ya. Dengan melihat semua instastory kayak beneran nggak ya, beneran nggak ya gitu. Masih ragu juga sih awal-awal. Hmm. Sampai akhirnya eh kayaknya ada salah satu testimoni waktu itu yang aku akhirnya cek profilnya, dia jual digital product. Kalau nggak salah planner deh, aku lupa. Terus Hmm. aku tertarik kan, kayak apa aku bikin planner juga ya gitu. Tapi kayak aku ngerasa kayak nggak cocok gitu sama aku. Terus aku cari-cari apa gitu, terus ketemu ada satu orang, dia bikin schedule buat bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris in general. Hmm. Terus aku langsung mikir, kenapa aku nggak coba bikin ini? Hmm. Tapi fokusnya ke IELTS gitu. Hmm. Aku juga konsul ke saudara aku, terus Hmm. dia bilang ya coba aja kayak kalau IELTS gimana? Kan kebanyakan orang jualnya tuh kayak yang full bahasa Inggris, biasa in general gitu kan. Hmm. Gimana kalau kita bikin spesifik IELTS? Oke Hmm. lah. Akhirnya aku bikin Hmm. satu konten, satu planning. Kalau nggak salah itu reading waktu itu yang aku bikin. Terus aku taruh lah di Hmm. link. Masih Hmm. bingung tuh, masih nggak tahu gimana mau apa namanya, mau pasarinnya atau gimana. Aku pasang di link, aku bikin konten Hmm. tentang si reading IELTS ini. Hmm. Terus dengan bermodalkan 60.000, aku pasang itu jadi ads. Hmm. Hari pertama nggak dapet. Hari Hmm. kedua aku cek nggak ada. Hari ketiga aku kaget karena dapetnya langsung 600.000. Roas Jadi langsung 10. kayak 10 kali lipat gitu kan. Ya, ya. Kayak, "Hah, 600.000?" Terus aku langsung kayak, serius gak sih? Gitu kan. Akhirnya ya udah aku lanjutin terus. Bulan pertama aku inget banget aku start tuh tanggal 11 Juni. Di tanggal 31 Juni, 30 Juni ya, 30 Juni, itu aku dapat 6 juta. Hmm. Itu bulan pertama. Dan di situ aku baru kayak, oke, berarti ini legit juga nih.
dari situ aku baru kayak purchase, oke kalau gitu nggak cuma reading, aku buka yang buat listeningnya juga, aku buka buat yang writingnya, baru aku kembangin, aku Hmm. bikin schedule-schedule yang lain juga gitu. Hmm. Dan ternyata aku baru tahu gini, kan aku mikir jualan dari link itu kayak easy money kan, Hmm. karena mereka tinggal jualan produk. Ternyata enggak, kayak ternyata bikin planner itu juga capek. Kayak Hmm. berarti nggak yang kayak 100% easy money yang kayak orang-orang cuma janji, ah ini enak nih gini 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 kayak gitu. Ternyata emang di depannya harus ada usahanya juga Hmm. Hmm. gitu, harus tetap ya bikin planner harus begadang sampai jam Hmm. satu Hmm. Tapi pas udah di post, orang-orang udah acknowledge produknya, ya bisa dibilang itu jadi penghasilan tambahan juga, terus Pas. juga bisa passive income gitu. Dan ya it's very legit. Ini jadi ngelebar, tapi kalau jadi kenapa Sharon mulai itu bisa dikonklusikan dengan satu kata namanya ambisi finansial kali ya, atau mungkin the power of kepepet Iya, juga kasarnya ya. Ada betul. itu cicilan yang ekstrim. Mungkin buat orang-orang aware tadi kan Sharon ada cerita cicilan segala macam, tinggal udah kerja di corporate, tapi domisili berarti Jakarta ya. Iya, aku Mungkin Jakarta. kalian bisa coba cocok logi tuh seberapa mepetnya Sharon dengan gaji ya tadi dia udah sharing kira-kira tuh seberapa mepetnya dan gara-gara pepet tersebut akhirnya memberanikan diri untuk coba jualan digital produk di mana awalnya tuh sangat skeptis sambil berjalan itu menurut aku satu highlight yang bisa aku sharing lagi aku double klik di mana dia bilang bahwa dia coba yang simple dulu aja nih karena dia punya ada background digital marketing, udahlah gue coba budget gue 60.000 gitu loh. Tapi begitu di hari ketiga mendadak ada ROAS 10. Itu yang Iya, unlock dia semua dan akhirnya bebeber ke semuanya. iya. Nah mungkin ini kan Sharon udah ngerjain jadi ini bahkan berarti kalau ngomong 11 Juni udah 2 bulan, tiga menuju 3 bulan nih, Ini ya 2 bulan setengah lah, 3 bulan, jalan tiga tiga bulan. bulan lebih Boleh ya. di-sharing mungkin kira-kira berapa kisarannya per hari ini digital produk? Kalau nggak salah ya per hari ini 68. 68. Oke. Nah, Nah, ini kan orang-orang denger ini kan berasa wah anjir jauh banget gitu kan. Kayak mungkin siaran pas di tanggal 10 Juni kan kayak ini bohong nih. Ya kan? Ini nggak bener nih, salah nih orang asbun gitu kan. Nah, ya, mungkin bisa sharing nggak? Karena kan orang pasti berasa kayak siaran ngomong kayak mungkin di sini ada skeptis kayak Gus IELTS segala macam kan sebenarnya di Google aja ada ya. Kenapa orang mau beli siaran punya gitu? Nah, mungkin Sharon bisa kasih tips singkat terhadap gimana sih caranya jualan di market yang harusnya mereka tahu juga informasi kan gratis di Google bisa, bos. Kenapa gua harus beli dari lu? oke. Sebenarnya salah satu yang menurut aku cukup kuat yang bikin orang jadi mau beli adalah komunitas yang diciptakan dari digital product itu. Misalnya kayak aku jualan planning listening. Eh, aku selain ngejual schedule, aku juga ngejual link group. Jadi saat orang beli, orangnya juga bisa join grupnya nih. Nah, dari link grup itu nanti kan banyak nih yang join kan grupnya. Terus aku tuh suka ada meeting seminggu sekali. Jadi buat ngebahas soal atau mau ngomongin tentang speaking atau ngomongin tentang struggle waktu mereka kerjain schedule-nya gitu. Hmm. Jadi salah satu yang menurut aku cukup kuat adalah di bagian komunitas. Hmm. Nah, kenapa nih orang harus bayar gitu kan? Ya karena kayak kayak gini, komunitas itu susah dicari. Hmm. Kalau menurut aku ya, Hmm. daripada capek-capek kucuk-kucuk-kucuk datang ke komunitas, hai gitu kan. Hmm. Ya kenapa nggak kayak ya udah coba beli satu nih udah dapat materi, terus kita langsung dapat komunitasnya juga. Hmm. Udah tahu yang mau dipelajarin apa gitu kan, yang mau dibahas apa, udah ada mentornya juga yang ngarahin, yang kasih feedback. Ya maksud aku kayak it's a win-win solution Hmm. gitu. Oke, itu kalau Daripada kayak capek-capek di luar. oke, itu kalau misalkan dikonklusikan kayak semacam kalian yang di sini pengen jual digital produk habis itu bye-bye, ya itu mungkin mental yang salah nih. Karena barusan Sharon bilang bahwa bukan lu dapet sales terus cabut gitu kan ya. Tapi ini konsepnya Iya. adalah lu itu kalau misalnya lu sebagai kreatornya ya, bukan sebagai afiliator ya. Afiliator mungkin beda konteks ya. Ini konteksnya Ya, adalah kreator ya. Lu sebagai kreatornya, lu harus ada after after sales service-nya nih. betul. After sales diapain gitu kan? Di grooming lagi, di segala macam gitu loh. Jadi ya emang tanda kutip pasifnya adalah dalam konteks lu produksi sekali, jual berkali-kali.
Tapi after sales service-nya karena layaknya industri jualan informasi di mana itu umumnya kayak layaknya jasa harus ada after sales-nya kan gitu kan nih. Betul. Nah, jadi Sharon bilang dia pakai komunitas ya, share Ya, lewat WA, Telegram atau apa tuh buat orang-orang tahu aja. lewat WA sih. Lewat WA. Nah, jadi lewat Ya, WA dikumpulin di sana dan bisa saling-saling berbagi dia punya progres lewat sana ya share. betul. Dan itu bisa jadi sesuatu kalau Dan bahasa. kalau misalnya, ya, kalau misalnya ada produk baru, biasanya kita langsung share di WA. Jadi kan kita udah punya pasarnya kan. Itu Hmm, jauh lebih mempermudah kita sih untuk pemasaran juga. oke, itu em, bahasa kerennya leads magnet lah ya. Jadi semuanya udah Iya, di sana gitu ya. Oke. Nah, share. Tadi mungkin udah disinggung dikit ya, tapi kalau boleh dielaborasikan, eh, tadi kan Sharon bilang ketemu konten aku skeptis segala macam ya. Tapi akhirnya memilih pakai LinkedIn gitu. Aku punya asumsi pasti mungkin Sharon ke kiri ke kanan juga asumsi aku. Nggak tahu benar salah nih. Tapi apa akhirnya yang membuat Sharon itu memilih ke lnk.id ini Sharon? oke. Pertama, karena gampang. Oke. Apa aplikasinya tuh gampang banget. Pertama dari apa namanya daftarnya aja gitu kan. Daftar cukup pakai Google, Hmm, pakai email segala macam. Itu hmm, udah gampang banget. hmm, Pertama, makanya aku bilang kan aku daftar dulu, tapi aku nggak masukin apa-apa gitu. hmm, Terus belajar-belajar sedikit. Waktu udah mau masukin kan aku masukin yang schedule listening itu, masukin aja tuh gampang nggak ribet hmm, gitu kan. Kayak ya udah cukup masukin nama, terus harga segala macam, hmm, description segala macam, udah masuk, linknya keluar, udah bisa langsung di share. hmm, oke. Terus udah gitu, menurut aku salah satu keuntungan juga ya buat aku adalah em, itu bisa accessible banget, mau dimanapun, Hmm, kemanapun bisa diakses lewat website juga kan. Jadi ya. kayak nggak ribet, Hmm, nggak berat, nggak ada drama-drama kayak aduh ini kenapa nih aplikasi error banget gitu kan. Itu hmm, nggak ada selama ini ya, selama aku menjalani pakai link ini. ya. Kayak aman banget. Hmm. Selain itu juga, boleh gak sih aku bilang, aku singgung tentang potongan. Oke, Potongannya boleh. cukup very affordable kalau buat aku. Dan maksudnya kayak kadang kan gini lah, misalnya kita udah lihat nih kan harga harga yang kita dapat nih. Nah, Terus pas keluar, ya kok nggak segini. Ternyata pas dihitung, ya maksudnya dari e-commerce hmm, juga kalau kita jualan kan pasti ada potongan kayak gitu kan. hmm, Apa yang kita dapat, apa yang tertulis di aplikasi sama yang kita dapat tuh beda. hmm, Aku pernah pakai beberapa e-commerce hmm, dan cukup kayak ya ternyata ini nyampe rekeningnya segini-segini doang gitu kan. hmm, hmm. Tapi kalau di sini kayak ya oke gitu. Hmm. Cukup legit Oke. untuk bagian situ ya. Dan menurut aku ya sangat sangat menguntungkan sih. Gampang sih, beneran enak banget pakai link. Oke, guys ini nggak ada briefing ya ini by the way dia ngomong apa adanya gitu aja. Buat kalian yang Bener ini merasa jujur guys. ini ada skripnya ini nggak ada skripnya ini pure share ngomong dari hati nih. Ya, Iya. aku mewakili tim Linkit. Udah thank you banget memberikan kita privilege untuk udah dikasih waktu segala macam. Mungkin di penghujung video ini aku pengen minta Sharon mungkin apa ya seperti kayak ajakan atau kata-kata mutiara atau mungkin general commentary kali ya terhadap mungkin orang-orang kan di sini masih berasa tuh dijual produk sesuatu yang asing ya. Apalagi dengar produksi sekali jual berkali-kali. Pada umumnya langsung berasa ini scam nih. Apaan produksi sekali jual berkali-kali gitu kan ya. Dan belum belum yang beneran praktisi yang bener punya daging nggak mau ke sini karena dia takut dianggap wah ini mah jual informasi kayak jual ludah gitu kan ya. Nah, mungkin kayak gini-ginian ada gak suatu komentar, ajakan, apapun yang Sharon bisa bagikan di penghujung ini terhadap sama-sama yuk kita jualan digital produk, bikin industri ekosistemnya makin bagus dan kita ekosistemnya makin sehat gitu. Oke. Kalau dari aku, mungkin yang pertama, sekarang dunia kita udah modelnya yang cepet, apa-apa harus cepet, ya kan? Ya kenapa nggak coba dengan punya digital product, jualan dari sini, why not? Karena menurut aku, kalau misalnya awalnya takut nih ya, kayak aku skeptis, Hmm. menurut aku, apapun yang membuat cuan, patut dicoba, Oke. gitu.
Kita Yang coba halal aja loh, dulu. yang halal lah, yang halal loh. Iya, betul, yang halal, Ya. ya, yang halal pastinya. Nah, Itu patut dicoba. Kita coba aja dulu, ya, terutama kalau pakai link, coba aja dulu. Lihat aja dulu seminggu lah. hmm, Kalau nggak dapet sih, berarti harus ada yang dikoreksi tuh. ya. Tapi kalau misalnya emang udah oke, harusnya PD seminggu udah ada lah, udah balik modal kalau menurut aku. Dan ya digital product bisa diakses sama siapapun, kapanpun, dimanapun. Marketnya lebih besar, lebih masif. Jadi kalau misalnya nggak dipergunakan, itu Hmm, sayang banget hmm, kesempatan itu hmm, gitu. Dan buat kalian yang skeptis, buat kamu yang skeptis, hmm. yang kayak orang tua aku yang juga pernah kayak apaan tuh gitu. Nah, Kita udah masuk ke era-era teknologi yang udah oke banget. Jadi jangan kebanyakan takut lah hmm. gitu. Ya selama kita jalaninnya benar, niatnya tulus, harusnya aman. Tapi You, kalau di link pasti aman ya. ya, ya. Ya, you've been there kan. Maksudnya ini uniknya Sharon tuh mungkin dia ngomong apa adanya dia kayak kalian yang dengerin podcast ini gitu kan kayak berasa gue jujur aja gitu gue ketemu si Agus gue skeptis sama si Agus gitu kan. Maksudnya itu mungkin di podcast-podcast sebelumnya nggak ada ini pertama kali ada orang ngomong langsung aja depan muka on the record bahwa gue skeptis sama lu gitu. Tapi begitu mencoba menjalaninya ternyata emang ada peluang lah ya di sana ya. Iya, betul. Peluangnya Oh. gede banget sih digital product. Dan menurut aku kayak gini, orang kalau misalnya kadang suka ada yang kayak, aduh gue nggak tahu mau jualan apa di digital product. Hmm. Kayak, aduh gue bingung mau jualan apa. Sebenarnya a simple thing itu bisa jadi produk. Hmm. Misalnya kita suka masak nih, Hmm. daripada misalnya males bikin video masakan, ya kenapa nggak bikin buku resep? Hmm. Hmm. Ya kan, itu kan gampang, tinggal pakai Word, ditulisin aja, gitu Ya. kan. Itu udah bisa jadi digital product, dijual, udah Hmm. oke, gitu. Hmm. Pasti orang banyak cari gitu kan, ya maksudnya dari hal-hal kecil aja tuh udah bisa jadi digital product, gak usah Hmm. kayak punya modal 100 juta buat franchise atau apa gitu, ya gak usah. Nah ini mungkin tips terakhir kali buat orang yang udah beneran sampai sini mungkin Sharon bisa kasih pricing strateginya Sharon. Ini yang nonton sini ini eksklusif guys. Kalian nonton sini, aku kasih bonus lagi. Sharon bisa kasih tau gak? Oke, Sharon, gue setuju sama lu. Tapi gue bingung, pricing gue gimana ya? Apakah 10.000, 20.000, 100.000? Apa yang bisa? Kayak ini kan semua abstrak, Sharon. Em, Sorry, kok boleh diulang lagi, tadi nggak Oke, putus suaranya. nggak apa-apa. Jadi pricing strategi untuk orang-orang yang pengen jualan digital produk gimana? Kayak ini mungkin ada orang yang udah berapi-api. Gue terinspirasi sama lu, Sharon. Gue sekarang pengen kerjain, tapi gue nggak tahu. Gue mau kasih gue punya digital produk harganya berapa. Oke. Dulu aku juga pernah kasih digital product terlalu murah, sampai akhirnya ada salah satu temen aku bilang kayak, kayaknya kemurahan deh buat segitu. Hmm. Jadi kalau aku research dulu, research marketnya dulu, lihat yang niche-nya sama sama aku, yang ngajarin tentang bahasa Inggris, terus juga yang ngomongin tentang IELTS gitu ya. Kalau misalnya kamu misalnya ngomongin tentang masak, ya ya carilah yang sesuai sama niche kalian. Terus coba di research rata-rata berapa. Pilihannya sih dua sih menurut aku. Either kasih harga yang murah dengan kualitas yang sama, atau sorry, atau bisa ambil harga yang sedikit lebih mahal nggak apa-apa, tapi kualitasnya beda, jauh lebih bagus. Kayak misalnya kenapa aku bisa berani kasih harga schedule yang full itu dengan harga yang lebih di atas yang lain? Hmm. Karena aku pertama kasih gratis e-books juga, Hmm. terus aku juga masukin grup di Hmm. mana kita bisa discuss. Jadi Hmm. selesai orang kerjain dari schedule itu, kita bisa discuss nih jawabannya. Hmm. Aku juga open for feedback. Jadi kalau misalnya udah selesai kerjain writing atau reading, minta cek sama aku bakal cek Hmm. gitu. Jadi ada dua sih Hmm. apa considerationnya Oke. gitu. Ingin kasih yang kualitasnya sama dengan harga yang mungkin sedikit lebih rendah, nggak apa-apa. Hmm. Atau dengan harga yang lebih tinggi, tapi kualitasnya juga of course harus ditinggiin Oke. Berarti kalian gitu. yang mau coba harganya lebih tinggi, pastikan penawarannya juga sesuai ya. Jangan sampai harganya lebih tinggi, tapi Iya, offeringnya juga masih rendah. Nggak bisa gitu, guys. Kalian harus iya. pastikan kalian punya offering tuh matching sama kalian punya pricing strategi. Oke, Sharon, thank you banget udah kasih aku waktu. Really appreciate it. Kalian di sini yang pengen belajar bahasa Inggris bisa kepoin aja. Nanti aku kasih link di deskripsi dan di sini nanti akan muncul sesuatu terhadap Sharon semua. Tinggal di follow aja semua.
And dari sisi Sharon, mungkin ada kelas yang mau di-sharing juga, mungkin ada di sini yang mau, Gus, gue pengen dong gitu. Ada gak kelas-kelas yang akhir ini yang bakal Sharon bakal rilis? Sebenarnya yang aku jual schedule buat belajar IELTS. Jadi teman-teman yang mau belajar IELTS secara otodidak, nggak harus Hmm. ikut kelas mahal kan kalau ikut kelas. Itu bisa download schedule dari Instagram di link di Hmm. bio aku. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah beli, nanti bisa join grupnya. Dan Mhm. kita biasanya ada seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kita Mhm. didiskus nih tentang soal gitu. Hmm. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyain di grup. Oke. Nah, terus sekarang sebenarnya aku ada lagi ngejual juga buku Hmm. latihan bahasa Inggris buat anak-anak Hmm. gitu. Dan ini juga digital. Jadi pakai link juga. Jadi Oke. kalau misalnya mau dikerjain secara digital bisa, mau di print sendiri pun nggak apa-apa Hmm. Oke. gitu. Jadi semuanya masih keterkaitan dengan bahasa Inggris. Pokoknya kalau mau improve your English level, boleh Hmm. kunjungin di Oke. Instagram aku. Oke, mungkin aku eh, kasih bumbu lagi ya. Sekarang per hari ini masih negara nomor satu Amerika. Semua informasi dengan bahasa Inggris dahulu. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat informasi nomor satu, ya kalian harus ngerti bahasa Inggris, guys. Dan kalau kalian tanda kutip mau yang versi ekonomisnya, Kak Sharon ini memberikan kalian opsi nih. Ada versi Ya, ekonomisnya sebelum kalian ke jenjang lebih ekstrim ke kelas-kelas premium. Ya mungkin siapa ya, tahu tahun depan Sharon udah punya tim sendiri akhirnya bikin kelas premium. Kita nggak pernah tahu ya, ya. betul. Ini bisa jadi suatu Amin. klip yang nanti manifesting kayak tahun depan si Agus ngomong ini, tahun ini Agus ngomong Iya. tahun depan ngomong ini. Oke, itu aja. Thank you, Sharon ya. Oke, thank you, kak.